Sobat Etumeri, dimanapun Anda berada, sekarang kami beserta Bapak Wakil Bupati dan para OPD dari Dinas Perikanan, Dinas Sosial, dan Dinas Perindak akan bersosialisasi tentang monitoring pembangunan di Kampung Yomakan, Distrik Rondopon. Ikuti kami terus, Etumeri Channel. Tuhan dalam orang surga, Tuhan Yesus Kristus Tuhan di hari ini dalam rangka kunjungan kerja Bapak Bupati di Distrik Rondopon di beberapa kampungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena menyertai Bapak Bupati yang rombongan dalam rangka kunjungan kerja dari pertemuan di kampung Yomakan ini ya Tuhan. Dari awal Tuhan memberkati Bapak Bupati dengan tim yang dari Kabupaten dan seluruh masyarakat Yomakan yang hadir. Apa yang kami sampaikan oleh Bapak Bupati dapat diterima dari pembangunan masyarakat di kampung Yomakan ini. Tuhan dalam surga dapat menyampaikan semua kampung ke kampung dari kami dan jauhkan susah dan bahaya dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan dari pertemuan ini kami harapkan dengan Bapak Haleluya. Bapak kampung dan Bapak Ibu masyarakat yang kami hormati, tujuan Bapak Bupati di hari ini dalam rangka kunjungan kerja di setiap kampung di Distrik Rondopon. Dalam pertemuan ini terutama para masyarakat bisa saling diskusi dengan Bapak Bupati apa yang ingin disampaikan, apa juga yang Bapak Bupati sampaikan untuk kita terima dengan baik. Maka kami harapkan bahwa Bapak, Ibu-Ibu yang ada di Kampung Yomakan dapat mengikuti acara ini dengan baik. Waktu berikutnya kami persilakan Bapak Bupati untuk menyampaikan dalam rangka kunjungan kerja. Terima kasih. Saya mati mengendaku kembali perikanan dan kembali sosial kita kampung dan sekalian yang saya hormati. Hari ini saya melakukan kunjungan di kampung-kampung. Itu saya tidak mau kasih tahu. Saya datang tiba-tiba orang, saya mau tahu kondisi kampung seperti apa. Dan dengan maksud saya melakukan monitoring sekaligus melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan program yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Dan karena itu saya didampingi oleh ketiga bupati di sini. Saya ajak ikut karena ada program yang sudah dilaksanakan tahun lalu tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti dapur industri di sini Buai. Itu mau cek kenapa tidak digunakan. Kemudian kita juga mau cek hasil pembangunan tahun yang lalu, tahun 2020. Belum ada pemilihan masyarakat. Jadi sering hari ini sudah ada pemilihan. Jadi bisa diupayakan cepat karena mungkin dalam waktu dekat ada pelantikan yang dilakukan mungkin dari ke distrik. Jadi itu saja. Itu Rondopon sudah welcome belum yang terkait. Ini usahakan bisa. Ada koordinasi dari saya kasih waktu koordinasi ini menyampaikan apa ya. Ini Pak semua ini baru dilatih jadi kepala dinas perikanan. Pak Sapari kepala dinas sosial. Kalau ini kan selama Tunda balik nanti kamu sampaikan apa? Sampaikan nanti. Tunda olah. Baik, saya kasih waktu yang pertama kepada perikanan dulu. Dari perikanan dulu. Dari bawah. Saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas Perindak, hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, hormati Bapak Distrik Rondopon, Bapak
Bapak Ibu sekalian. Jadi hari Selasa kemarin itu Bapak Bupati menyampaikan saya dengan inisial untuk langsung berjanji untuk mengisi jabatan ya. Tadi disampaikan Kepala Dinas saya sendiri ini berkenaan dengan sosial Sapari terus ini bukan Kepala Distrik Pulau aja di sisa di laut saya akan mewakil itu dari pulau ada di sosial berkaitan dengan program yang tadi disampaikan oleh Bupati Sudirman. Itu program yang sudah terlaksana dari tahun yang lalu dari 2021 sana budaya rumput laut ini memang dari kita di pulau ini mungkin prosper tapi di sekarang mereka yang di sana di Indonesia pernah dong tanam di komar kecil supaya di sebuah air tanam di sini tapi agak mungkin tidak terawat baik mungkin nasional apa kemudian di Isandami pulau kita di sini di Bogor ada bangunan di kedepannya itu memang salah satu selain punya kelapa tapi juga mungkin laut tidak lanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati. Kita di Pulau Suara ini memang kita di ada garam yang tinggi itu budaya laut ini ada di ada garam yang tinggi itu tidak bergabung dengan payung ada garam yang tinggi. Salah satunya pulau ini dikelilingi masyarakat semua yang ada di dalam ini itu rata-rata semua hampir nelayan ya, nelayan tapi juga ada sampingan ini berkebun nelayan yang memang di dalamnya itu ada budidaya. Jadi pemerintah Kabupaten Purnama makin berupaya sekali untuk bisa kita di pulau ini bisa peningkatan ekonomi. Jadi kita di pulau ini kita sendiri tapi mungkin lain nanti akan kita survei untuk nanti kita tentukan langkah awal yang nantinya ada potensi siapa yang bisa kita temukan. Khusus untuk di Roswar dan Mekong ini, khawatir hari ini kami jalan ada program kegiatan lain termasuk kerja nanti kita akan jalan untuk melakukan survei untuk nanti kita budaya rumput laut ini memang ada anggaran yang sudah ada di dalam. Tinggal kita koordinasi dengan Pak Bupati untuk kita belanja bibit kemana. Nanti akan kita belanja. Lalu nanti saya minta habis distrik untuk mendata kelompok-kelompok yang ingin mengembangkan rumput laut. Itu didata supaya nanti itu dikirim ke pemerintah Bapak untuk nanti kita proses semua lalu nanti kita lihat kelompok-kelompok mana yang ingin untuk mengembangkan budaya rumput laut. Salah satunya bahwa nilai ekonomis budaya rumput laut tinggi. Sarannya juga tinggi, provinsi juga sudah melakukan kita, lalu ke sampai ke kementerian juga sudah siap. Penting ada kemauan dari kita budaya rumput laut. Budaya rumput laut itu sederhana saya kita tanam itu. Menurut kita di perikanan itu pekerjaan perempuan. Kalau mau pekerjaan karena kita hanya tali, risnya kita tanam selesai terus mungkin pagi sore dibersihkan saja. Berapa bulan? Dia bisa 3 bulan Pak kita panen. 3 bulan bisa kita panen. Tergantung dari perputaran arus di situ. Plankton biasa dimakan. Plankton di situ kita jaga dari keterukan dengan ikan samandar.
Mereka sama ada malam itu dia masuk, betul kan dia masuk kan, putus sepuluh. Karena tidak makan. Kalau kita tanam itu harus jaga dari biasanya rumput itu kalau dia sudah dekat banyak itu dia harus tumbuh. Kita tanam ini teknis-teknis yang harus kita jaga. Soal gudang dan lain-lain nanti ada Bapak beliau ini sudah siap, kemarin sudah mendapatkan poskoar, itu ada tempat jemur dengan gudang. Kita penindakok juga siap, tetapi juga nanti kita lihat kalau memang ada BUMDes, nanti kita kerjasama dengan wilayah masyarakat, kita lakukan wadah-wadah yang teratur sebelum ada permintaan penjemuran dengan gudang. Kalau BUMDes itu suara, berarti kami dapat dana kasih bagian lain. Ya mungkin saya dengan Pak Wakil hari ini pertama kali dari Pak Sosial kami jalan kami akan kita bawa jadi program kerja. Yang paling intinya kita harus punya dokumen. Kita harus punya dokumen sehingga dokumen itu jadi program kerja. Program itu nanti kita kasih masuk ke jadi kegiatan. Jadi Pak Distrik nanti berapa kampung nanti sekitar kami akan kami lihat. Setelah itu Pak Distrik nanti coba mendata ulang itu menentukan nanti siapa yang bisa untuk bisa dapat bibit rumput laut. Jadi data semua supaya nanti kami tahu persis kampung ini yang sudah siap, kampung ini yang sudah siap. Paling semua mau siap karena sudah rumput laut. Ini kayak itu tanam beras itu. Itu tanamnya tinggal ada. Iya, itu tahun ini itu kita ada punya pengadaan budaya rumput laut, juga ada taliris. Ada taliris juga nanti kita pakai ikan tanam. Bibit nanti kita koordinasi sama-sama dengan Pak Wakil. Nanti kalau barangnya sudah ada, yang penting dokumen nama-nama yang sudah bisa itu dikirim ke kami supaya karena kita suara di pertengahan tahun jadi Pak itu naik persennya naik dari kita punya realisasi yang naik supaya bisa ada koordinasi dengan beda bupati ada peningkatan bisa kita sejauh mana kita kemarin kita di Berpon di Kota itu memang ada tanam sekali dan nanti kita tanam barang ini akan percaya sekali kita berhasil. Kita pasti kita berhasil. Kemudian yang kedua Bapak Wakil di coba deh ini bisa kenapa juga dimakan dengan dua ya? Iya. Kalau ada yang begitu bisa ke harapannya. Iya berkaitan dengan kegiatan pariwisata ini atau destinasi wisata di Pulau Buruk ini kami lintas sektor. Kalau wisata dia sudah taruh di situ, maka perikanan juga dia harus taruh keramba di situ. Bapak yang bisa rajin tangkap. Ini kita punya nilai ekonomis itu ikan yang nilainya tinggi, itu kerapu, napoleon. Itu kita bawa, kita buat di dalam keramba supaya nanti orang datang berdestinasi, berwisata itu tidak berpotong di mancing. Tapi itu langsung angkat dan bakar tembak. Jadi mungkin ke depan peningkatan ekonomi sedikit itu nanti akan kami koordinasi program kalau wisata dia bangun destinasi di situ, wisatanya di situ maka perikanan juga ada. Kalau di situ supaya berbagai macam ikan tujuan di situ, di sana kasih makan beberapa kecil. Jadi kan tidak pikir ya. Karena supaya cepat kita destinasi wisata di sini sudah habis sedikit sekali. Ini program yang nanti kami sama-sama koordinasi dengan Bapak Wakil untuk nanti coba kita lihat. Kita taruh keramba untuk nanti masyarakat komunitas hidup di dalam. Dan kita bikin keramba yang kemudian kita bikin rumah. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan kita semua.
Pokoknya nanti kita sama-sama dulu bicara. Nah, ini pulau. Mungkin dari saya, dari kanan, saya terima kasih banyak untuk Bapak Wakil. Wakil sudah bisa berusaha, saya di Bupati sudah bisa jabatan. Dan saya koordinasi juga dengan Pak Dako untuk nanti operasi. Kita orang beli wadah penampung. Ini kita kelola sesuatu ini harus kita tahu persis. Jadi memang harus ada studi banding. Kita studi banding sistemnya bagaimana kita kelola. Pergi belajar di Bandung kah, ke Lampung kah. Bandung itu di darat, tapi di apa namanya di Bali kah, di Lampung kah. Nah itu tempat-tempat yang kembangkan budaya rumput laut itu biak juga bisa kita masyarakat. Biak kan sekarang sudah kembangkan budaya rumput laut. Kita di perikanan sementara kita dorong budaya dulu persoalan yang motor dan lain-lain itu nanti kalau masih dengan Pak Dr. beliau ada di dalam. Biar jadi untuk motor-motor tempel ini kelanjutan tempel dan lain-lain itu kita usah pikir dong nanti kita data semua nilai seperti ada data yang akurat dari itu dalam cepat karena bertampun ini kalau di suara itu ada itu rata-rata semua sudah punya motor dinas. Jadi kalau orang bawa proposal kemana lagi saya bilang kan data dulu bertahun-tahunnya sampai bapak di dalam rumah tuh ada motor tempel dua kok terpakai lagi. Jadi nanti yang paling akurat nanti kami lakukan. Kita data dan supaya kita ada dokumen ada kampungnya sebagian ini kampung ini sudah yang berumur ini sehingga kasih depan itu juga nanti kami koordinasi dengan Presiden ini dari berbagai tempat sasaran saya pikir mungkin dari saya sedikit begitu Pak Wakil, terima kasih banyak. Demikian. Mungkin lewat data kelompok dari kampung itu sementara ini kami data dulu kampung kami yang betul-betul mau tidak mengaku baru dikasih duit ya. Dia di situ kami daftar itu sebelum silakan ke panitia kemudian yang kedua juga untuk masalah perikanan itu nanti kami data juga supaya mungkin yang belum ada itu yang nanti Bapak tolong berarti punya kartu nilainya sekali ya. Jadi ada pengadaan itu buat itu yang punya dan itu mungkin dapat itu yang didata Bapak Wakil ini kita punya kartu nilai itu memang harusnya ada, tapi kita punya kartu nilai itu harus ada sesuatu yang kan siap. Contoh dari subsidi nilai operasi mengalihkan semua untuk pembangunan fisik dan juga tuan rumah itu peringatan 1 abad peradaban tanah Papua tanggal 25 Oktober 2025. Jadi ada 2 momen yang penting bersejarah yang akan kita dari tuan rumah dan akan kunjungan dari 6 provinsi di Papua ini tanah Papua ini. Sekarang kan sudah 6 provinsi, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, tambah lagi Papua Barat Daya. Jadi 6 provinsi, bayangkan. Semua kumpul di Wonama itu mau taruh di mana? Sehingga pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk kita dalam beberapa tahun ke depan ini. Sehingga yang biasa orang ajukan itu
wisata rohani, mungkin acara ulang tahun gereja, itu mungkin kembali ke jemaat jadi saudara jemaat, karena bantuan-bantuan keagamaan itu diarahkan untuk kesiapan infrastruktur dalam rangka momen tertentu. Nah, untuk itu mungkin bagi sosial saya kasih waktu 5 menit mungkin menjelaskan sedikit, baru terakhir dari Brenda Kok. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Ibu Ketua DRW, yang terhormat Kepala Dinas Koordinator, yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan, yang terhormat Bapak Kadis Menko, yang terhormat para makan dan Bapak Ibu warga masyarakat yang cintai. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan bantuan-bantuan yang ada di Dinas Sosial. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Wakil Bupati, bahwa di Dinas Sosial itu ada bantuan hibah keagamaan. Bantuan hibah keagamaan itu menjelang perayaan 1 abad peradaban di tanah Papua tahun 2025, tapi juga sidang sinode tahun 2027, maka pemerintah Kabupaten Kalimantan Tengah tahun 2023-2024 itu tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan di hibah keagamaan khusus untuk wisata rohani, ulang tahun gereja itu dikembalikan ke jemaat. Karena fokus kita 2023 sampai 2025 dan 2027 pembangunan fisik. Jadi mungkin di beberapa distrik kami sudah sampaikan. Mungkin baru kali ini kami sampaikan di Rumerton, di Kampung Bumakan. Tapi di distrik-distrik lain ketika kami ada di sana, kami sudah sampaikan hal ini. Selain hibah keagamaan, di Dinas Sosial juga ada BBR. BBR ini bahan bangunan rumah, tapi kami ada bentuk tim ini nanti turun ke distrik-distrik, sehingga sesuai dengan proposal yang masuk, sehingga melihat proposal yang masuk, apa dia memang butuh apa yang butuh, apa butuh seng atau dinding, sehingga bisa merata dalam pembagian. Sebab BBR kita karena kemampuan anggaran, sehingga nanti ada tim yang turun ke distrik-distrik untuk proposal di kami banyak, mungkin di Bapak Wakil, Bapak Bupati juga banyak. Jadi terpaksa kami mungkin pakai cara ini untuk cek langsung di lapangan, sehingga kita jawab sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai dia ke rumah itu dia tutup semua tapi dia minta seng lagi. Jadi mungkin kami akan kirim tim ke distrik sehingga melihat langsung kebutuhan rumah itu apa dia butuh atap atau dia butuh dinding, itu terkait dengan BBR. Tapi ada beberapa bantuan juga yang lewat dinas sosial, tapi dari kementerian kirim langsung ke kantor pos, yaitu PKH dengan DPT, program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. Itu disalurkan kantor pos yang salurkan beberapa waktu. Kalau PKH mungkin bentuk uang, BPNT itu bentuk beras, bantuan pangan non-tunai. Iya, sembako. Jadi beberapa waktu lalu tuh kantor pos bagi sampai di Indonesia, apa mereka sampai di Indonesia. Karena memang tahun ini kan mereka kemarin bagi sampai di Indonesia. PKH kemarin berkumpul cuma 10 orang. Jadi yang makan 4 orang, sering 4 orang yang dikirim 2 orang. Yang PKH punya. Kami sudah kasih untuk yang PKH kami. Ya memang nama penerima itu langsung dari pusat. Kementerian mungkin dari data DPKS itu jadi langsung dari pusat. Jadi hanya kantor pos biasa datang untuk kami koreksi nama saja. Kemudian mereka
ambil dan mereka salurkan. Jadi mungkin tahun ini di dinas sosial program yang ada itu tiba tiagaman, tetapi penjelasannya seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kita fokus ke visi, jadi yang wisata rohani, ulang tahun gereja, kalau bisa itu tuh ada panitia di panitia bisa beratus orang. Jadi mungkin dari kami sementara itu Bapak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Karin Perindak. Silakan. Terima kasih Bapak Bupati selaku Kepala Sosial, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang kami kasihi seluruh masyarakat yang ada pada kami. Yang perlu saya sampaikan tugas dan tanggung jawab saya. Saya Kepala Dinas, saya Pak Ekbar Pagani, asal dari Sulawesi. Saya ada 3 bidang, yaitu perdagangan yang tadi saya sampaikan wakil untuk mencari pemilik pemasaran, tugas industri, itu industri kecil yang akan contoh kasus yang kami telah bangun di Seneguai. Terus yang satu koperasi dan UKM. Jadi harapan kami seperti apa Bapak waktu tadi, ada program pemerintah provinsi dan kabupaten terkait budidaya rumput ini, yang dimana Rumbar Pon telah beberapa tahun lalu telah ekspor yaitu antara lain Seneguai dan Yembekiri yang ekspor ya oleh Pak Gubernur lewat Manokwari, tetapi dengan perjalanan waktu hilang, ya kan? Tapi dari pemerintah provinsi ke pusat kami melihat ada ekspor dari Undama dari Rumbar Pon, maka telah membangunkan dapur industri di sentral industri di Seneguai. Harapan kami sebagai pemerintah dengan program ini akan kembali ke provinsi mendukung, karena provinsi telah membuat master plan rumput laut bagi Kabupaten Tengkonan maupun Lompang provinsi. Maka apa disampaikan, kami sangat mengharapkan Dinas Perikanan dan Masyarakat tadi untuk rumput laut ini bisa dikembangkan kembali, karena potensi ekonomi untuk pendapatan rumah tangganya sangat besar sekali. Nanti kalau kami ini nanti akan masuk pada industri-industri kecil, kuliner kecil untuk menunjang destinasi wisata di Proof. Seneguai itu dia menunjang destinasi wisata Proof sebenarnya. Yang kata akan berjuang, kantong hijau kata akan berjuang dia menunjang Proof. Jadi harapan kami dari Dinas Perindak khusus kampung makan. Tadi Bapak kampung bilang kita orang laut, kami mengharapkan bahwa kita juga menyampaikan semoga semua pulau Rumbar Pon ini bisa tanam rumput laut untuk Bapak Ibu punya masa depan, punya pendapatan. Kami pemerintah kami menopang. Dari kami juga Bapak para kampung, Bapak distrik. Kalau sini ada potensi-potensi yang bisa kami bantu lama buat kemarin kami bantu di sebelah ikan jadi abon itu nanti coba usul bilang itu kasih naik kepada kami dan yang industri-industri kecil untuk menopangin Prof. Kita semua selalu lakukan Prof. Yang perlu saya titip pesan izin Bapak Wakil. Kalau tidak salah kemarin Bapak Kepala Kampung dengan keuangan kan Kepelatihan Bumdes lagi Kepelatihan Bumdes di Masior yang sudah selesai semua Kepala Kampung dan Kepelatihan Bumdes dari provinsi. Nanti kalau maperkan dengan Kepala Kampung di dalam situ kan ada dana Bumdes itu bisa dari masyarakat ada menopang hal ekonomi. Tapi sementara ini kan lagi besar ke 70%-nya ke stunting, no? Ke stunting, jadi tadi yang tidak para developer karena supaya 20% itu stunting diperhatikan dengan baik, ini disampaikan juga.
Kedua kami UKM. UKM ini itu unit usaha kecil. Nah, kita udah bisa kita itu tuh nanti kami bantu. Nah, kami akan bantu. Nah, memang kalau ke kampung memaparkan sudah kumpul, kalau melihat UKM atau usaha-usaha kecil itu, itu dari provinsi terus menyampaikan ke kami, supaya kami bisa mengintervensi lewat mana yang bisa kita cepat. Karena supaya kita join dengan BUMDes, kita join dengan BUMDes untuk bantu pembangunan UKM. Kita jampi ke koperasi UKM dulu. Ya, kita bantu pertama prioritas pemerintah provinsi dan kabupaten kembalikan rumput laut itu kembali. Karena Limbah yang ekspor kemarin waktu Pak Dominus Belajar tahun lalu yang ekspor. Nah, ekspor dua kali ekspor itu. Nah, 40 ton atau 40 ton sudah ekspor. Harapan kami pemerintah daerah bersama bidang kami akan selalu memperhatikan hal yang dari masyarakat supaya yang kami salah sasaran untuk kasus yang kami dapat di Senebuai. Nah, Senebuai memang ada lemah dan harga beli yang sampai 6.000 itu yang membuat masyarakat jadi jenuh terus kembali itu yang harapan masyarakat itu mungkin 10.000 per kilo, ternyata pengusaha itu beli dengan 6.000 karena dia sudah barter dulu, dia punya bibit, kita mencari tahu dia punya bibit. Nah, jadi harapan kami dengan Pak Wakil bilang tadi pemerintah punya bibit, maka kami bisa jual yang ada masyarakat berapa ke 10.000 kan, kemarin kan 6.000 kan, langsung degaga. Nah, ini sekarang pemerintah punya, maka dinas terkait perikanan bisa mendampingi dengan baik supaya tadi nanti pemerintah yang mencari pembeli. Nah, kemarin kan pembeli sama-sama kan, dia kasih bibit, jadi memang dampak ada di situ. Nah, dampak di situ dia minta 6.000 ya sudah barter duluan ya, gagal di situ. Senebuai terutama gagal. Senebuai dia gagal. Nah, bagi petani ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak masyarakat dan Bapak para kami mengharapkan Bapak kami sama-sama lihat potensi yang ada di sini. Contoh tadi apa dong mau sotong bikin apa? Abon dari ikan kerapu kah? Abon dari ikan bobara kah? Nanti kami masuk. Tenggiri kah? Atau kita masuk sini. Atau Bapak Ibu dong punya produksi rumput laut untuk ada. Nah, itu kami akan bantu. Nah, kondisi juga kami mengharapkan mendata potensi dengan kampung ini. Kasih naik kami karena kalau kami juga bisa mengusung ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu kita masyarakat. Nah, kita harus nah, itu mungkin dari kami. Ada kurang nanti para kampung yang bisa berkoordinasi, bisa koordinasi di kantor perwilayah bersama, kami siap membantu. Terima kasih waktu kami kembali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada 4 kepala yang hadir untuk Pon. Satu kepala pariwisata. Tapi beliau ada kegiatan yang berdiri, kegiatan pelatihan apa namanya? Ekowisata. Pemandu pariwisata. Harusnya dari makanya juga ada yang ikut. Tapi kemarin ada dari sini ada. Itu kenapa dalam pelatihan itu? Karena kita bidang ini perikanan dan pariwisata itu menjadi fokus kita untuk bisa kembangkan itu. Karena Pak Bupati bilang Raja Ampat sudah pindah ke Bardaya, terutama yang siap ganti Raja Ampat. Jadi harus pariwisata dan perikanan harus kuat. Makanya dengan dibangunnya destinasi wisata di Huruf ini perlu anak-anak kita disiapkan supaya mereka itu yang menjadi pemandu bagi para wisatawan yang akan datang ke situ. Dan juga spot-spot wisata yang lain seperti di Besui, terus apa lagi di mana? Kayak di di Tanjung Bera itu kan ada Tanjung itu kan ada kolam masuk itu, di situ tempat tiup ikan lumba-lumba dan
itu orang belum tahu tuh, orang menyelam lihat tuh menarik sekali. Para penyelam itu pasti mau ke situ. Dan ada yang harus pandu dorong. Nah, diperlukan pemandu wisata, ekowisata itu. Jadi mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, saya berikan kesempatan 5 menit bertanya. Setelah itu karena kami akan melanjutkan perjalanan ke Senebuai, lalu hari-hari. Karena besok ada kegiatan pertemuan pertama pembangunan tugu di hari-hari. Demikian. Kalau ada saya ada 3 titik baru yang akan dibangun seperti Menesi, itu di Sepu dengan Sepu dengan Merkuan, Ron dengan Tersuar, Menesi dengan Keluar. Kalau Sabubar sudah ada. Kami lagi masuk ke SDM. Untuk 3 itu dari tahun kemarin 3 tunggu jawabannya. Mudah-mudahan bisa secepatnya, karena itu kami bermitra dengan swasta, yang bantu mengurus. Seperti Menesi sudah jadi. Kita berdoa supaya bisa terjawab secepatnya. Saya kemarin lagi komunikasi ke Jakarta juga. Karena nanti dulu kasih kabar, karena kita 2 titik awalnya Sepu dengan Ron sudah dijawab itu, nanti 2 saja Sepu dengan Ron. Indonesia berdua sudah. Mungkin itu ya, informasi seperti itu. Dan memang di Rumir pun tidak ada pengecer Bapak. Yang ada di Sabubar. Sepu punya sudah tutup karena dia tidak mampu belajar kembali. Yang ambil dari Daman. Jadi hanya ada di Sabubar. Yang itu Sepu. Kami pemerintah tidak diam, kami harus supaya bisa seperti Indonesia yang subsidi. Indonesia kan sudah ada SPBU-nya. Seperti itu. Jadi kan di sini Mendokong sebagai pintu masuk, jadi untuk BBM-nya susah, cepat habis. Tapi masyarakat juga artinya sesuai pendapatan memang hari ini lebih ada kurang. Saya coba izin Bapak Distrik, coba cari 1 orang pengusaha satu kalau mau, nama kami diskusi dengan SPBU ini, supaya dikasih rekomendasi untuk buka pengecernya di sini, atau dia punya penyalurnya. Kalau secepatnya sampai kita menunggu yang keputusan pusat. Kita Bapak Distrik coba, kita lepas, saya coba buka dengan cinta nelayan dan Bapak Kasuari. Ya memang nanti budgetnya memang tinggi. Nanti kami pemerintah ya subsidi angkutan seperti Bapak. Nanti kami bantu di subsidi angkutan. Baru Pak harganya dikasih normalkan. Ya, harga kota nanti kami bantu. Bapak Distrik tolong bantu kami ya. Dari mana mitra siapa yang mampu, karena dia yang punya uang untuk belanja. Nanti kami yang subsidinya angkutan, uangnya dia yang belanja tadi. Ini lagi inflasi ini gara-gara BBM. Ini yang bikin inflasi ini BBM, bukan yang lain-lain. Jadi harapan kami Bapak Distrik cari siapa yang mampu, baru kita ketemu. Nanti kita pemerintah daerah tentu subsidinya, angkutannya aja. Mungkin seperti Bapak Parate, jangan terlalu lama. Jadi kalau memang tanggungannya punya biaya angkutan, Benten jual sini jual sama ya harga kota, dia bisa tambah-tambah. Tetap dia jatuh pada 10.000, bukan 10.000, 11.500. Dia jatuh ke sini. Kalau dia tidak tanggung, kemarin sini jatuh 15.000. Kalau tidak tanggung, jatuh ini jual 15.000. Baik, jadi ini mungkin selain kita punya harga BBM di sini, kami punya harga sembako di distrik ini juga. Di kampung ada harganya tidak sama. Beli ramah jadi ada naik, ada yang Nanti laporan tiap minggu ada. Ya, beras, harga beras berapa? Gula 1 kilo berapa? Garam 1 bungkus berapa? Ini laporan. Ada kontrol ya. Izin Bapak nanti coba Bapak Distrik, koordinasi Bapak Distrik baru dilantik. Bapak Distrik nanti koordinasi kepada KPM, perda pelimpahan.
kewenangan itu ada di situ. Fungsi kepala distrik yang kami contoh penindak, fungsi pengawasan tadi yang Bapak Distrik bilang, harga, pengawasan harga, ketersediaan, KDL, ada ruasa, itu dia sudah turun ke, terus pengelolaan pasar Limbu Kiri, sudah turun semua ke Bapak Distrik Dorang. Nanti kita sering koordinasi supaya tadi setiap bulan Bapak Wakil bilang tadi, setiap bulan ngaku itu melaporkan kepada bupati, kepada wakil, kepada perekda, dan kepada kami. Pak, tadi untuk kita melihat karena kita sekarang melaporkan dalam rangka inflasi ini kami melaporkan 20 objek itu lewat aplikasi SKP 2P. Tapi kemarin kami rapat dipimpin Bapak Wakil sebagai ketua inflasi maupun stunting, kemiskinan. Salah satu kita untuk menindaklanjuti perda pelimpahan karena bisnis salah satu PD untuk bisa membantu perpanjangan tangan cek yang tadi. Mungkin saya tolong menyampaikan itu saja. Nanti koordinasi ke Abang Kapten, Bapak-bapak bisa berlangkah-langkah. Jangan tunggu, itu nanti tunggu sertifikat itu datang model yang ini tidak. Bapak punya sudah ada perda. Bapak harus lakukan itu. Mungkin seperti informasi. Terima kasih. Mungkin ada lagi mau tanya. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada bantuan di Indonesia. Sekarang Bapak sudah kembalikan ke bantuan keagamaan. Bapak kembalikan ke visi. Kebetulan kami dari gereja, jemaat kami dalam perencanaan kami bangun Kristen Bapak kembali ke Kabupaten, mungkin kita sudah berencananya dan kita buat beberapa proposal Bapak kita bisa mantap. Bisa, cuma mungkin kita jelaskan sedikit kalau Bapak dulu pas masuk proposal tahun 2023 kemungkinan nanti kami jauh dari 2025 tidak bisa langsung 2023 karena yang 2023 ini menjawab proposal tahun 2022. Mungkin bisa. Masih belum selesai yang lain juga. Rencana juga mau ke atas, tapi kan karena kan saya honor, saya kan honor. Takutnya jangan sampai selesai honor kan saya mau dikasih kembali bagaimana. Memang kita rencana mau ke atas, kalau artinya kan sudah betul-betul saya terangkat jadi di sini, otomatis sudah menetap tetap saya ke atas, itu rencananya. Karena kan saya ini kan honor, takutnya kalau saya sudah bikin tinggal di atas, atau kan rencana kan kita bikin bukan perbaiki segala macam. Tinggal di situ aja di bawah. Iya untuk sementara. Iya tetap. Karena takutnya kan saya honor. Kan saya dengar honor kan sampai bulan 2 bulan September atau bulan 11 kata mau diberhentikan. Aduh kalau begitu mungkin kita sudah cuma dengar informasi. Kalau bilang saya dengar kan diberhentikan, tuh bilang sudah kalau diberhentikan mungkin kita sudah tarik lagi ke puskesmas karena kita kan tidak, kalau honor kan tidak lagi gaji tuh. Saya kan honor tidak 3 bulan baru dapat. Nah, jadi selama saya di desa ini saya tidak pernah, artinya saya juga tidak menuntut, tapi saya juga mungkin juga tidak ada anggarannya tuh. Nanti minta ibu KTP foto. Iya. Saya tidak apa-apa. Iya, saya kan juga tidak tuntut di desa untuk kasih, mungkin juga tidak ada anggarannya. Saya cuma dapat gaji itu dari dinas. Triwulan saya dapat. Kamu kan dari dinas. Tapi lancar maksudnya. Lancar. Tapi ini saya maunya sama-sama masyarakat. Di saat kalau ada rapat, saya kan suka kasih usul untuk kesejahteraan masyarakat. Macam kita lakukan kegiatan, misalnya macam ada program stunting, itu kan supaya kita ada laporan misalnya di laporan di mana, supaya dia ada anggarannya. Stunting atau ibu hamil yang kurang gizi, supaya kan macam ada rapat tuh, saya kasih majukan itu. Nanti kita lakukan kegiatannya macam 1 bulan atau berapa bulan, supaya kalau macam dari desa itu kasih anggaran supaya diperhatikan yang anak stunting sama ibu hamil yang kurang gizi. Di sini yang anak yang stunting berapa orang? Ada? Ada, tapi
kemarin juga satu orang tapi sudah meninggal. Karena itu juga tidak ada perhatian dari desa untuk kasih bantuan, kasih gizi apa segala Iya macam kan di tuh. dan itu ada Nah, itu. itu Pak yang saya wanti-wanti. Nah itu yang saya wanti-wanti, kalau bisa saya diikut sertakan pada saat rapat supaya saya ajukan apa yang kita laksanakan supaya anak stunting itu atau ibu yang kurang gizi itu kita perhatikan supaya dari desa ada anggarannya. Iya. Toh mereka saja ingin supaya ada penimbangan berikutnya, ada perkembangan. Kalau tidak ada perkembangan kita bisa rujuk ke rumah sakit atau bagaimana. Nah, dan kan supaya desa juga ada perhatian dari desa, tapi kayak di sini. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, stunting ini sekarang menjadi suatu program yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Artinya perhatian begini, anak-anak yang sekarang masih kecil, bayi dan sampai 5 tahun itu anak-anak generasi penerus, sehingga perlu diperhatikan mereka punya makan minum yang baik supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik, otak mereka cerdas, sehingga 10 tahun mendatang mereka itu yang nanti jadi penggerak pembangunan di daerah kita. Sebenarnya itu mulai dari ibu hamil, dari ibu hamil kehidupan itu. Dari mulai ibu hamil itu harus dikasih makanan yang bergizi, karena yang vitamin, ikan yang jual ikan sekarang kita ikut makan. Baru melahirkan tuh anak yang lahir itu anak yang cerdas, anak yang sehat. Itu yang sekarang lagi sedang di kemarin Bapak Gubernur ke undangan itu hanya untuk itu tadi ya. Karena stunting ini dari tahun berapa sudah meningkat. Ya. Tapi di data kami, ya makan tidak ada anak yang stunting. Karena bagaimana Pak Muan, karena di sini kan juga tidak ada laporan, saya juga tidak dilibatkan, Ya. saya tidak mungkin juga kasih laporan asal-asal, maksudnya saya tidak diikut sertakan, tiba-tiba saya kasih dasar, orang kan pasti. Di Lumbar Baru cuma Israel saja yang ada. Di kampung lain semua tidak ada. Sebenarnya Katanya sehat-sehat semua. Karena mungkin banyak makanya kantong. kemarin ada sebenarnya tapi sudah meninggal, ya kan, karena jangkanya anak stunting itu kalau tidak diperhatikan paling minimal 3 tahun ke atas itu ke bawah tidak bisa. Misalnya kalau dipertahankan pertumbuhannya masih meningkat, tapi kalau sampai menjelang 3 tahun tidak ada perkembangan mungkin, karena mestinya bukan apa tapi tidak lama. Karena kemarin dia meninggal baru 2 tahun lebih kan pertumbuhan. Iya baik, ini Pak Distrik, nanti kamu berapa? Setiap bulan kamu pembersihan kampung. Pokoknya kamu ini naik. Oke. Jika semua kamu jangan terlalu banyak tinggal di Wasio. Saya lihat di desa semua begitu di Wasio dan tinggal lama-lama sampai kurang kampung cepat. Kalau uang sekurang hilang lagi Wasio. Uang itu kasih habis di kampung itu. Saya kira utamanya kan sama masyarakat, kasihan juga tuh yang betul membutuhkan, yang dibantu. Karena di sini tuh saya lihat cuma yang dapat itu yang mereka itu tidak terpedulikan, yang tiba-tiba mereka mau dibantu tuh. Nah, dia kan ada BLT-nya, ada dana untuk stunting, kemudian ada untuk ya. Tapi saya tinggal hampir 3 tahun kok tidak ada yang itu. Maka saya juga heran karena kan waktu sebelum saya ke sini kan saya pernah juga tinggal di kampung Natal. BLT. Tarana biasa ada. Saya kan cuma utamakan masyarakat itu Pak, tidak terlalu minta untuk apa yang penting sama masyarakat itu saja. Dan saya khusus bagus tinggal terus tinggi ya. Cuma tanaman. Saya pun ambil keluarnya sekarang itu. Resmikan buka supaya kita bisa kerja di situ. Jadi mungkin kalau di kampung-kampung berapa minggu lalu kami ada monitoring di kampung-kampung. Bahkan salah satunya Ibu sudah sampaikan, jadi untuk kesehatan dimakan walaupun honor tapi kan kita di sini. Nah, cuma keterangannya ya kurang obat. Jadi kami sudah sampaikan laporan kepada puskesmas di kiri. Jadi puskesmas belum diisi deh. Dengan obatnya. Ada obat ada kan, kalau kosong Pak itu kesana pakai tinting ambil obat kalau macam kosong. Kalau obat itu aman, maksudnya dari kecil betul tidak ada baru ke sana. Karena kan kita lalang Sudah laporkan ke kapus. Terus semua juga begitu. Petugasnya dia cuma kekurangan obat. Jadi kami sudah laporkan juga, terus hari-hari sampai sekarang belum ada petugas. Sudah berapa tahun. Ini masyarakat yang mau terkait dengan kesehatan.
dengan ISEREN petugasnya ada, cuma obat alkohol jadi kami sudah lakukan. Terus terkait pendidikan, makan, senebay, jadi ada. Terus kalau hari-hari kepala sekolahnya hampir menurut laporan dari masyarakat hampir sudah 4 tahun lebih tidak ada di tempat. Dengan ISEREN kan mereka laporkan kemarin setelah ujian SD, orang tua dari kepala sekolah SD itu tantangan mereka punya STTB ijazah. Itu kemarin sempat kami sudah ketemu Pak Kabit itu laporkan hal ini semua. Laporkan Pak Kabit. Yang tamat SD ini berapa? Kami betul di sini nggak mau. SD Narani Pak, yang ujian kemarin. Itu 18 kan? Itu hampir 18 tahun. 18 tahun. Kan sudah tuh deh, sampai ke belum. Yang lain sudah. Terima aja. Terkait dana kampung juga seperti yang tadi Pak Wakil ada sampaikan, kepala kampung urus uang di kabupaten tidak pernah sama-sama duduk di masyarakat. Jadi kemarin kita sampaikan setiap kampung sampaikan bahwa setelah dana kampung tiba dan kepala kampung coba kami visit diundang. Nah itu supaya kita sama-sama duduk supaya memang dana kampung bisa jalan sesuai dengan pos-posnya. Tapi selama ini tidak berjalan. Mau bertanggung jawab gimana? Nah itu yang kami. Ini sudah banyak kamu tanggung bahkan sampai masuk penjara. Jadi ini ada kemarin Pak Gubernur sudah tegaskan bahwa gunakan dana baik-baik karena dari pihak Pemda sudah kerjasama dengan jaksa untuk mengawasi penggunaan itu. Kalau gunakan, ya risikonya masuk bui. Di mana kan sudah ada yang kepala kampung Barianggi. Di sini karena masyarakat diam-diam tidak pernah bikin laporan, sampai bagaimana pembangunan itu sudah selesai atau belum, terus bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya. Karena tugas pokok pemerintah itu ada 3. Pertama pelayanan, pembangunan, kedua pembangunan, ketiga pemberdayaan. Pembangunan itu sendiri mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik. Non fisik itu manusianya, pembangunan sumber daya manusia. Dalamnya termasuk pembinaan yang dilakukan pemerintah itu termasuk dari bagian dari pembangunan manusia. Sedangkan pemberdayaan itu meliputi ekonomi masyarakat, bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa diberdayakan supaya masyarakat bisa memiliki pendapatan yang baik sehingga keluarga dan masyarakat itu bisa hidup sejahtera. Dan itu makanya di sini ikut karena ada rencana ke depan dalam tahun ini kita mau budidaya rumput laut. Saya minta supaya bagaimana kita dalam rumput laut. Tahun ini ada pengerahan rumput laut oleh Dinas Perikanan cukup besar. Jadi saya harap nanti dari makan beberapa kakak bisa didaftarkan untuk nanti dibantu bibit rumput laut sehingga bisa budidaya rumput laut itu. Karena rumput laut sekarang punya peluang pasar cukup bagus. Dari pemerintah provinsi akan membantu kita untuk pengembangan rumput laut di Wunama. Karena Bapak sekalian tahu bahwa sekarang Papua Barat sudah pecah menjadi 2 provinsi. Provinsi Papua Barat itu Sorong Raya sama, Sorong Raja Ampat, Maiber, Sorong Selatan, dan Kota Sorong. Sekarang Papua Barat tinggal 7 kabupaten saja. Mangkuari, Masir, Pegaf, Wondama, Bintuni, Kaimana, Papua. Nah, dan karena itu Wondama beranikan diri menjadi pengganti Raja Ampat, menjadi kabupaten yang nanti di dalamnya dikembangkan 2 bidang ini, pariwisata dan perikanan kelautan. Karena Wondama memang ada Kaimana,
ada Papua, tapi Bernama lebih dekat dengan ibu kota provinsi, sehingga Bernama yang nanti jadi fokus perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengembangan perikanan dan pariwisata. Makanya tahun ini saya minta supaya kalau bisa rumput pon nih, semua kampung nih budidaya rumput laut. Nanti pada desa tidak ada jadi. Jadi data kakak mana yang mau untuk budidaya rumput laut supaya data itu dikirim kepada bupati dan saya supaya kami kasih kayak perikanan langsung bantu bibit rumput laut. Soal pemasaran nanti Pemda yang urus itu, pemasaran rumput laut. Banyak orang yang mau beli kok. Atau mau bikin sambil jadi makanan juga bisa. Nanti kita datangkan orang untuk melatih masyarakat di kampung. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin mengecek penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kepada masyarakat ini berjalan baik atau tidak. Antara lain pendidikan, kesehatan, aparat pemerintah kampung yang ada kerja kan tidak jam. Dia cuma ke sana kemari ke Wasio manfaat hanya untuk urus dana otsus kan, dana desa. Tapi dana desa tidak dibagi masuk kasih bersih kampung ini. Supaya kampung ini kelihatan indah begitu, benar begitu. Jadi di begini juga kacau, rumput tinggi, kantor di sana juga rumput tinggi. Ini sama dengan aparat. Kenapa? Tidak susah mau, saya kan tinggal kita panggil duduk rapat bicara baik-baik sepakat lah ya. Langsung bertolong. Dulu tuh kepala kampung dulu tidak punya honor, tidak punya gaji. Tapi dia malam kasih pemuang ke kampung pagi-pagi orang pegang parah dan kerja. Sekarang kepala kampung punya dana desa besar, tapi susah untuk bisa gerakan masyarakat bekerja membangun kampung. Karena kadang-kadang ada yang uang kasih habis di Wasur berpulang kembali dulu nau-nau di kampung. Ya, jadi dengar tahun ini saya mau kita makan di rumput pon ini harus kembangkan rumput laut, rumput pon dan roswal, sama Windes sebagai kampung, York dengan Tembokoro. Karena rumput laut punya nilai ekonomi yang tinggi. Kalau sudah banyak pasti Bapak Ibu punya penghasilan yang baik di situ. Kita lebih dekat ke orang tua dan sebagainya. Pembeli pasti datang beli atau kita salurkan kumpul semua dan dinas baru nanti dinas yang hubungi orang datang beli. Lalu kemudian Ibu Suster ke Bidan. Bidan, merantau saja di sini. Suster sama. Sudah pegawai negeri kan Mas? Baru honor. Honor, sudah berapa lama? Iya, Berapa lama? saya baru masuk 3 tahun. 3 tahun. Dari Ada Bidan- SK? Ada. Dari Bupati kan dari kemana? Dari dinas kayaknya. Dari dinas, kan? Ibu Bidan, ijazah Bidan. Bidan. Sendiri atau ada yang pegawai negeri? Sendiri di sini. Kan sebenarnya kan saya di Puskesmas Jambi Kiri. Tapi karena kebetulan kan jangkauan kan jauh di sana. Dan kebetulan juga di sini ada pustu bilang sudah kalau begitu supaya masyarakat juga tidak istilahnya larikan ke sana kan pakai BBM supaya membantu masyarakat tinggal saja di tempat. Bilang sudah. Tapi minta maaf Pak tadi pas datang saya tidak bisa langsung hadir karena jujur selama di sini ada pertemuan saya tidak pernah dilibatkan. Jadi saya kira kan kegiatan desa makanya tadi saya tidak ikut. Saya kira kan cuma kegiatan itu saja atau mungkin bahas itu makanya bilang oh sudah mungkin kan orang tuh. Jadi karena biasanya kan mau rapat desa mau siapa yang masuk saya tidak pernah dikasih informasi maka tadi belum mungkin tadi itu kegiatan sehingga saya tidak dilibatkan. Maka tadi saya tidak langsung ke sini tidak enak juga karena kan biasa kan tidak pernah di ini tuh. Ini kan saya monitoring jadi tidak beritahu siapa. Datang supaya saya tahu. Memang saya sini pas saya tidak pernah keluar. Saya kecil mungkin saya ada hari besar macam lebaran atau kalau saya keluar tapi selebihnya saya di kampung. Saya tidak pernah keluar. Tanya masyarakat atau macam ada pun ketua KPRO di kota mungkin kecuali ada urusan di sana 1 hari 2 hari ikut kapal saya ke sini lagi. Ya baik Bu, bahwa kan kecamatan dari Sucuk dan memang benar. Bidang ganti bidang sampai yang ada ini kemarin sudah berjalan 3 tahun ini
kita maklum lihatnya kami mendukung bahwa dia yang betul-betul. Selama 3 tahun di kampung. Hanya sementara berapa kali kami memang Ada di sini, saya suruh ikut saja karena kan kali di kami sampaikan apa kesehatan mengenai ibu ini sudah berapa kali bahwa dia ini yang yang besar di dalam kampung dia punya kemana-mana kami dia masih seperti itu kita juga seperti itu. Jadi selama ini 3 tahun ini dia tidak kemana-mana mencari tempat tapi yang ada ini. Jadi berapa kali ada muslimbang kami bisa kalau boleh usahakan ibu ini dengan anaknya misalnya bahwa ini bisa usahakan dia bisa ada sekarang atau jadi pegawai negeri sudah karena dia yang bisa besar. Asli database yang minta maaf buat tadi cara kita kan nama siapa? Haznia Zahar. Saya buka usaha karena kan saya tanya masyarakat. Iya. Karena saya bilang begini, karena kan saya daripada saya tidak buka usaha mungkin saya keluar masuk, istilahnya tidak kegiatan. Tapi kalau untuk pelayanan saya utamakan. Tapi kan saya tanya masyarakat. Kalau macam pelayanan saya bukalah sampai sore atau sampai ya sebelum saya istirahat atau tapi kalau untuk yang gawat darurat istilahnya butuhkan betul pertolongan saya buka 24 jam, tapi kalau untuk pelayanan yang masih ringan saya buka 12 jam karena kan saya juga istirahat tuh. Tapi kalau yang macam melahirkan atau yang betul-betul butuh pertolongan saya itu 24 jam saya bantu. Kalau melahirkan tetap di rumah kan saya di sini, tapi kan diklaim di puskesmas. Ada kan mereka tidak dibayarkan, mau melahirkan di rumah misalnya tidak dibayar maupun berobat. Karena kita klaimnya di puskesmas, artinya saya cuma tinggal di kampung, tapi pelaporannya kita melahirkan di puskesmas. Lalu kenapa puskesmas belum dipakai? Masih ini. Wabarakatuh.